Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah, saya Via Ramadesia Tidaci pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul pentingnya toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Mengapa manusia harus bertoleransi? Dalam agama menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, dan tidak bisa dipungkiri kalau itu semua merupakan suatu kebutuhan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya seperti perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan juga pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun dengan hidup berdampingan. Contoh teladan toleransi dari Rasulullah. Dalam sejarah kehidupan Islam, toleransi sudah ditunjukkan oleh kisah teladan Nabi Muhammad SAW saat membangun negara Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Rasul melihat adanya pluralitas di kota Madinah. Jenis pluralitas yang ada bukan karena etnis saja, tetapi juga perbedaan karena agama. Di samping penduduk yang beragama Islam, ada pula penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin. Dengan adanya pluralitas tersebut, akhirnya Nabi SAW membangun toleransi dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen politik resmi pertama yang membicarakan prinsip kebebasan beragama. Di antara butir-butir Piagam Madinah adalah penegasan toleransi beragama untuk saling menghormati antar agama dan tidak menyakiti serta melindungi anggota-anggota yang terikat dalam Piagam Madinah. Selain itu, saling tolong-menolong tanpa memperdulikan keyakinan dan agama juga terjadi di sejumlah hadis
dan praktik Nabi Muhammad SAW. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, yaitu, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 41. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleransi perlu dikembangkan dalam masalah keimanan dan peribadatan. Kita berpegang pada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun, tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain, hendaknya saling menghormati dan menghargai, serta boleh bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya suatu keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.